Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhak, NIM D102222061. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi. Yang pertama-tama, mari kita lihat lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebuah elemen dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal sendiri adalah yang berpengaruh langsung dalam organisasi, meliputi karyawan, pegawai organisasi, dalam serta pemimpin, manajer atau anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Sedangkan lingkungan internal sendiri yaitu dibagi dua, yaitu berpengaruh langsung dan tidak langsung. Contohnya lingkungan eksternal berpengaruh langsung adalah organisasi pesaing, termasuk komunitas lokal, konsumer, dan lainnya. Sedangkan untuk lingkungan internal yang tidak langsung adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Demografis adalah hasil dari perubahan sikap karakteristik dari populasi seperti umur, jenis kelamin, etnis, ras, orientasi seksual, dan kelas sosial. Perubahan ini menyarankan organisasi untuk menemukan cara untuk memotivasi dan memanfaatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai. Kekuatan politik adalah hukum hasil perubahan dalam hukum dan regulasi seperti deregulasi industri, organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Kekuatan di bidang sosial dan budaya sendiri adalah tekanan yang berasal dari struktur sosial dalam masyarakat suatu negara. Struktur sosial adalah pengaturan hubungan antara individual dan grup dalam masyarakat. Dilanjut dengan mengelola organisasi. Untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien sangat berkaitan erat dengan usaha pengkoordinasian berbagai kegiatan yang paling berbeda kemudian diarahkan kepada fokus tujuan yang telah disepakati. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan organisasi. Pertama, prinsip pengelolaan, dan kedua, prinsip organisasi. Pengelolaan sendiri yaitu bagaimana pemimpin orang-orang, serta kedua prinsip penulisan kegiatan mengangkut orang-orang tersebut. Kedua prinsip tersebut saling memperkuat dan mempunyai dasar yang sama dalam pengelolaan kerja individu ataupun kelompok yang terlibat dalam suatu organisasi. Sendiri ada mengemukakan 14 prinsip manajemen yang diangkat dari pengalamannya sendiri, di mana akan menentukan para manajer organisasi. Dan 14 prinsip tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembagian kerja atau division work, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, disiplin karyawan, kesatuan perintah, kesatuan arah. Yang keenam, membawa kepentingan individu terhadap kepentingan umum, pembayaran gaji, sentralisasi, rantai saklar, perintah, kesamaan perlakuan, stabilisasi personal, inisiatif, dan semangat core. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Yang pertama itu lingkungan eksternal. Diketahui mempunyai peran dalam mempengaruhi keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal paling penting untuk selalu dipantau dan analisis, karena kegiatan lingkungan eksternal sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Menurut Astusi 2011, lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Dan lingkungan eksternal sendiri terdiri dari dua komponen, lingkungan khusus, di mana lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi atau stakeholder seperti konsumen, pemasok, pesaing, dan kreditor. Yang kedua adalah lingkungan umum,
yang meliputi bagian faktor antara lain kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial, budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan eksternal adalah sebuah stakeholder yang berada di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi perubahan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan ini sebagian besar dapat dikendalikan oleh manajer dan berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer atau ketua dalam organisasi tersebut. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua lagi, yaitu lingkungan eksternal mikro atau khusus dan lingkungan eksternal makro atau umum. Dan di sini terdiri dari lingkungan eksternal mikro ada para pesaing, para langganan, pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, para suplai, dan instansi pemerintah. Lingkungan eksternal makro terdiri dari kondisi ekonomi, kondisi politik, hukum, kondisi sosial budaya, kondisi demografi, teknologi, dan globalisasi. Baik, kalau di yang kedua yaitu bagian B itu lingkungan internal. Lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja mencakup budaya perusahaan, teknologi, produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Menurut Margaret 2012, lingkungan internal perusahaan merupakan kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri yang memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal itu meliputi para pekerja atau anggota, dewan komisaris, dan yang ketiga itu pemegang saham. Dan para pekerja sendiri itulah merupakan orang-orang yang bekerja dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji. Sedangkan dewan komisaris adalah dewan mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana dewan komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Yang terakhir adalah pemegang saham yang memiliki tanggung jawab. Pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham yang dimiliki sebuah perusahaan atau organisasi yang berkaitan. Dia lanjut dengan apa hubungan lingkungan dan organisasi. Lingkungan dan organisasi. Organisasi sendiri sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal di mana dia berada hingga mengharuskan anggota atau manajer memperhatikan fenomena yang terjadi pada lingkungan organisasi. Pengaruh lingkungan tersebut sangat berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya, maka antara satu divisi dan divisi lainnya, serta antara satu tingkatan lebih tinggi dengan tingkatan lebih rendah. Dalam melakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan, melakukan pemantauan lingkungan secara tidak langsung dalam mempengaruhi lingkungan. Yang satu itu ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan akan membuat manajer perlu mempelajari perubahan lingkungan dan langkah-langkah penyesuaian atas perubahan. Elemen ini dari ketidakpastian lingkungan adalah ketidakpastian dan kompleksitas. Ketidakpastian adalah kondisi di mana pemimpin perusahaan atau organisasi tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi lingkungannya. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Yang kedua yaitu lingkungan dan kompleksitas. Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan kompleksitas, yang artinya ketidakpastian lingkungan yang tinggi cenderung mengakibatkan kompleksitas yang lebih besar. Agar dapat menghadapi lingkungan yang lebih dinamis dan kompleks, organisasi menjadi diferensiasi. Organisasi yang menghargai ketidakpastian lingkungan perlu memantau lingkungan secara lebih ketat dibandingkan lingkungan yang stabil. Yang ketiga yaitu lingkungan dan formalisasi. Lingkungan yang stabil seharusnya mengakibatkan formalisasi yang tinggi karena lingkungan yang stabil menciptakan kebutuhan minimal dan memberikan tanggapan yang cepat dan memungkinkan organisasi melakukan penghematan dengan jalan manfaatasi aktivitas mereka. Tetapi perlu juga berhati-hati bahwa lingkungan yang dinamis pasti
mengakibatkan formalisasi yang rendah bagi seluruh organisasi. Yang keempat itu lingkungan dan sentralisasi. Kompleks lingkungan maka makin desentralisasi pula strukturnya di luar dimensi yang stabil dan dinamik. Jika sejumlah faktor komponen yang tidak sama terdapat pada lingkungan, maka organisasi sebaiknya menghadapi ketidakpastian tersebut melalui desentralisasi. Dispersasi atau perbedaan dalam lingkungan ditanggupi melalui desentralisasi. Jika tanggapan tersebut dibutuhkan bagi sub-sub lingkungan yang berbeda, organisasi tersebut akan menciptakan sub-sub unit yang desentralisasi untuk menghadapinya. Yang kelima itu tekstur lingkungan berdasarkan derajat dan ketenangan. Menurut Emery dan Trish dalam Dadang dan Silvana 2007, ada 4 tekstur lingkungan, yaitu lingkungan tenang acak, lingkungan tenang mengelompok, lingkungan terganggu bereaksi, dan lingkungan kacau. Ya, sekian pemaparan tentang lingkungan organisasi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah mengingat kesalahan dan memperbaikinya. Dengan saya tutup dengan ucapan billahi fi sabilillah wastabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.